Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Sanderina Stella Risoe sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Dinda Tadi. Saya Maria Tiki. Perkenalkan, nama saya Mutiara Tabune. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Saputra. Perkenalkan, nama saya Sandra Bincibab. Di sini kami akan memulai dengan presentasi kami. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan proses terjadinya hujan. Pengertian hujan. Hujan merupakan peristiwa jatuhnya titik air atau es ke permukaan bumi. Hujan adalah bentuk presipitasi berbentuk cairan yang turun sampai ke bumi. Hujan terbentuk apabila titik air yang terpisah dari awan jatuh ke bumi sebelum terjadi hujan. Pasti ada awan sebagai tempat penampung uap air dari permukaan bumi. Air di bumi baik laut, sungai, maupun danau menguap karena panas sinar matahari. Uap air ini akan naik dan menjadi awan. Awan yang mengandung air akan terkumpul menjadi awan, dan pada suhu tertentu di atmosfer uap air akan mengembang dan turun menjadi hujan. Yang berikut ada juga proses terjadinya hujan. Secara sederhana, proses terjadinya hujan sendiri dibagi menjadi 3 tahap atau 3 proses, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Proses terjadinya hujan yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air di permukaan bumi, baik daratan ataupun perairan. Penguapan terjadi karena suhu panas di bumi. Uap air selanjutnya akan mengumpul menjadi awan ketika suhu bertambah panas, makin banyak air yang meluap. Yang kedua ada kondensasi. Proses kondensasi ini terjadi ketika evaporasi naik ke atmosfer, kemudian menyebabkan terbentuknya partikel es. Setelah itu partikel tersebut akan mendekat dan membentuk awan. Yang ketiga ada presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairnya butiran es awan kemudian turun ke bumi. Awan yang sudah terlalu berat dan tidak lagi bisa menahan air akhirnya turun dan menjadi hujan. Sekian pengertian dan terjadinya proses gunung yang dapat disampaikan oleh saya. Dan berikut Ada faktor-faktor yang mempengaruhi hujan. Ada 6 faktor. Pertama, garis lintang. Indonesia berada dekat dengan garis khatulistiwa yang merupakan daerah dengan intensitas radiasi matahari yang tinggi. Faktor kedua, ketinggian tempat. Indonesia memiliki berbagai macam benteng alam, mulai dari daratan rendah hingga pegunungan yang tinggi. Faktor yang ketiga, jarak dari sumber air. Indonesia dikelilingi oleh lautan yang luas, yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Laut Cina Selatan. Yang keempat, arah angin. Indonesia berada di bawah pengaruh dua jenis angin musim, yaitu musim barat dan musim timur. Angin musim barat tertiup dari arah barat laut ke tenggara pada bulan Oktober hingga April. Musim timur bertiup dari arah tenggara ke barat laut ke tenggara pada bulan April hingga Oktober. Faktor yang kelima, suhu daratan dan suhu lautan. Indonesia memiliki perbedaan suhu antara daratan dan lautan yang cukup besar. Perbedaan suhu ini menyebabkan perbedaan tekanan udara yang mengakibatkan angin
inversi daerah. Pertekanan rendah atau buka kurung lautan rendah. Ke daerah pertekanan tinggi atau daratan. 6. Faktor yang keenam, luas daratan. Indonesia memiliki luas daratan yang relatif kecil dibandingkan dengan luas lautan yang memiliki luas daratan mempengaruhi curah hujan karena daratan lebih mudah memantulkan panas matahari daripada lautan. Faktor yang ketujuh, garis bintang Indonesia memiliki dekat bintang yang dipasang mulai dari 6 derajat bintang utara hingga 11 derajat bintang selatan. Garis bintang ini mempengaruhi curah hujan karena garis bintang menentukan posisi matahari terhadap bumi. Sekian dari saya. Teman-teman, ada pertanyaan? Yang ketiga, jarak dari sumber air Indonesia dikelilingi oleh lautan yang luas, yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Lautan Cina Selatan. Pengertian curah hujan meliputi dari badai besar, meteorologi, bidang klimatologi, dan geofisika. Wilayah 3 yang mengatakan bahwa curah hujan adalah ketinggian air yang terkumpul dalam tempat yang tidak mengira, tidak meresap, dan tidak mengalir. Mengapa harus mengukur curah hujan? Karena data curah hujan sangat penting untuk merancang teknik khususnya untuk bangunan air, misalnya irigasi, bendungan, drainase perkotaan, pelabuhan, dermaga, dan lain-lain. Alat pengukur curah hujan. 1. Ombrometer. Ombrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah curah hujan yang turun pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Cara kerja ombrometer yaitu ketika air hujan turun, maka optimis akan tertampung pada corong ombrometer. Yang kedua, alat pengukur alveometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan milimeter. Yang ketiga, rada hujan. Rada hujan adalah alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan secara keseluruhan pada wilayah yang lebih luas. Yang keempat, alat auto rifle radar dari merpati adalah sebuah perang yang digunakan untuk membantu alat penampungan curah hujan secara optimis dan berbasis online. Alat ini bisa memberikan informasi mengenai data curah hujan secara aktual maupun historis di halaman ataupun di lapangan. Sekian waktu saya Baik, di sini nomor 4, pola persebaran hujan di dunia. Pola persebaran hujan di dunia dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut: pola konsum, pola ekuatorial, dan pola hujan lokal. Yang pertama, pola monsun. Pola monsun ini memiliki perbedaan yang jelas antara musim penghujan dan kemarau. Yang kedua, pola ekuatorial. Pola ini memiliki dua cuaca musim hujan antara bulan Maret dan Oktober.
Yang ketiga, pola hujan lokal. Pola pola hujan lokal ini hanya memiliki satu puncak musim hujan. Faktor-faktor tersebut iklim edafik, fisiografi, dan biotik juga mempengaruhi persebaran hujan di dunia. Misalnya hujan tropis dapat tumbuh di kawasan dengan curah hujan 1000 sampai 200 mm dan suhu udara 20 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan rumput stepha berkembang di wilayah sedangkan curah hujan 200 sampai 1000 mm dan suhu 20 hingga 10 derajat Celcius. Sekian pertanyaan. Pola monsun, pola ekuatorial, dan pola hujan lokal. Dari ketiga pola itu apa saja yang bisa menyebabkan Baik, saya akan bertanya, jelaskan perbedaan pola monsun dan pola hujan lokal yang menjadi penyebab persebaran hujan di bumi. Kalau pola monsun itu, pola monsun ini memiliki perbedaan yang jelas antara musim penghujan dan kemarau. Kalau yang pola hujan lokal ini hanya memiliki satu puncak hujan musim hujan. Jelas. Baik ya. Mengenai dampak-dampak hujan dan persebaran, terjadi perubahan iklim global seperti pemanasan global dapat memengaruhi proses alamiah siklus air dan pola. Ada 5 dampak yang perubahan iklim terhadap siklus air dan pola hujan. Yang pertama itu perubahan pola hujan, dan yang kedua peningkatan kejadian cuaca ekstrim, dan yang ketiga penguapan yang lebih cepat, dan empat perubahan musim, dan terakhir itu peningkatan risiko bencana alam. Mengenai 5 dampak ini ada yang ingin dipertanyakan? Ya, saya akan bertanya di sini, berikan penjelasan mengenai tadi kan kok sempat menjelaskan ada 5 dampak kok. Lima dampak. Jadi di sini ingin saya tanya, berikan penjelasan dari kelima dampak tersebut. Iya. Baik, yang dari pertama perubahan pola hujan. Pola hujan itu dia menyebabkan pergeseran dalam pola hujan, dan beberapa wilayah mungkin mengalami peningkatan curah hujan sementara, mungkin mengalami penurunan, hal yang dapat berdampak pada ketersediaan air dan pertanian. Dan sedangkan nomor 2, peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Perubahan iklim juga dapat meningkatkan kejadian cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan badai. Hal ini dapat mengganggu siklus air dan mempengaruhi pola hujan. Dan ketiga, penguapan yang lebih cepat. Pemanasan global dapat meningkatkan laju penguapan air dan permukaan bumi. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air sehingga tanah dan sumber daya air semakin menguras. Dan yang keempat, perubahan musim. Pemanasan global juga dapat menyebabkan pergeseran dalam musim, seperti musim hujan dan kemarau, dapat menjadi lebih tidak terduga yang dapat sulit untuk dikelola dalam konteks pertanian dan kebutuhan air manusia. Dan terakhir, peningkatan risiko dan bencana alam.
perlu kita tahu bahwa dampak perubahan iklim terhadap siklus air dan pola hujan dapat meningkatkan risiko bencana alam, seperti dapat mengancamkan kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Baik, waktu dan hasil presentasi saya kembalikan kepada Ketua Kelompok. Ya, baik, kesimpulan dari materi hujan dan persebaran adalah seperti adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hujan, dan ada pula 4 alat pengukur hujan, salah satunya seperti ambrometer, dan juga terdapat 6 dampak yang mempengaruhi siklus air dan hujan. Sekian presentasi kami hari ini.